Oke, kali ini di kedua vlog gua akan ngomongin tentang YouTuber, ngobrolin tentang YouTuber. Dan pertamanya gua terinspirasi dari sebuah penulis yang menulis bukunya yang pertama kali itu Kambing Jantan, dan membuat akhirnya karena episode ke-7 pada akhirnya dia membuat sebuah video short film Malam Minggu Miko, sebuah kisah tentang malam minggunya yang sangat absurd dan gak jelas seperti itu, dan bisa membawa inspirasi kepada orang-orang saat melihat video tersebut, termasuk gua. Pertama kali gua terdengar dari sebuah seorang teman-teman yang lagi asik berbincang tentang Malam Minggu Miko. Gua sampai tanya, apa sih itu Malam Minggu Miko? Kata temen gue, Malam Minggu Miko itu adalah film dari Raditya Dika. Dan pertamanya itu gue nggak tahu Raditya Dika itu siapa. Lalu gue bertanya kepada adik gue, "Weh, Raditya Dika itu siapa?" Kata dia, "Masa lu nggak tahu? Gila nggak, up to date banget lu. Dia adalah penulis," katanya dia. Penulis dan sekaligus sutradara. Aktor, ya begitu katanya. Lalu gua coba cari di YouTube, www.youtube.com, search Raditya Dika, ketemu Malam Minggu Miko. Gua nonton, gila. Filmnya itu dari film Malam Minggu Miko pertama sampai membuat Malam Minggu The Movie itu top banget abis. Gue sampai punya pikiran main bareng bersama Raditya Dika, tapi tidak bersampaian karena gue bukan siapa-siapa, karena gue hanya makhluk biasa. Dan lebih jelasnya lagi, gue akan ngomongin tentang Raditya Dika di Google. Setelah gue search di Google, dapatnya adalah Raditya dengan nama asli Dika Angkasa Putra Moerwani, lahir di Jakarta 28 Desember 1984, umur 30 tahun, akrab dipanggil Radit. Adalah seorang penulis, pelawak, aktor pameran, model, dan sutradara asal Indonesia, bukan asal Jepang. Masa Miyabi. Raditya Dika dikenal sebagai penulis jenaka, maksudnya humor, komedi. Nah, gue suka beli bukunya juga. Bukunya ya menurut gua sih, kalau gua baca lebih lucuan pada saat lu nonton. Tetapi kalau lu orangnya buku banget, suka membaca buku, lu bisa berkeliling dunia di novelnya dia. Come on, nggak apa-apa. Itu membuat lu berhibur daripada lu menonton, ya terserah. The choice is yours. Jadi, dan dia buku pertama berjudul Kambing Jantan dan termasuk bestseller. Dari buku yang pertama, menurut my opinion, pertama sampai yang terakhir, belum terakhir sih, maksudnya sampai yang baru-baru ini diluncurkan, itu semua bestseller semua. Udah hebat, bisa membawa inspirasi kepada anak generasi yang baru lahir. Bayi dong, nggak bisa ngapa-ngapain, udah terinspirasi karena Raditya Dika. Gue cukup salut di situ. Dan setelah itu, setelah Raditya Dika gue kenal lebih jauh sebelum dia mengenali gue, anjir. Dan berlanjut lagi ke YouTuber yang lain. Yang gue kenal adalah pertamanya Last Day Production. Now we are going to talk about Last Day Production. Last Day Production. Menurut my opinion, Last Day Production adalah sebuah sebuah video. Ya emang video sih, maksudnya gue nggak bisa menjelaskan. Jadi gue cek aja di Google. Terlalu goblok gue untuk menjelaskan. Oke, bentar.
Last Day Production. Bentar, gue lagi cari Google, tapi Wikipedia nggak mengeluarkan namanya Last Day Production itu apa. Aduh, internet lemot lagi. Aduh. Bentar. Bacot. Jadi Last Day Production menurut opini gue aja ya, Last Day Production adalah sebuah short film juga. Ada adegan-adegan yang lucu tetapi berbeda dengan Malam Minggu Miko. Last Day Production adalah jadi teman punya teman, nah itu gue nggak tahu namanya apa, sekumpulan temen kayaknya. Ya setahu gue ketuanya FZW yang biasanya dipanggil Guntur. Dan setahu gue juga Papau itu yang namanya Tia Magdalena itu bukan pacarnya Guntur sebenarnya. Itu pacarnya orang, ya emang orang tapi bukan Guntur. Yang pas gue lihat di video Guntur dan kawan-kawan pergi ke Singapura, ternyata gue baru tahu kalau pacarnya itu bukan Guntur. Jadi Last Day Production lu tinggal aja follow dia, subscribe dia, Raditya juga lu subscribe, gue juga. Gue baru mulai vlog, kasihan gue butuh makan, gue mencari duit di YouTube. Enggak lah, gue bercanda aja. Jadi ngomongin juga tentang Bayuskap itu ngomong dengan Boso Jowone Rangenteni. What the fuck, apa yang aku ngomongkan itu salah. Jadi begini guys, Bayuskap itu berasal dari Magelang atau Malang atau Magelang gitu. Malang kayaknya, Malang, Jawa Timur, Malang. Dia berasal dari Malang dan dia seorang YouTuber. Kadang-kadang dia menggunakan bahasa Jawa dan ngomongnya itu begini kawan-kawan, begini gini dan begitu. Dan Reza Octavian. Nah, Reza Octavian ini gamers. Wah, bilang sih dia cukup jago untuk memainkan sebuah game atau berbagai macam game. Mau game offline, online, oke. Dia menurut gua nggak lucu. Sorry, bukannya gue bilang nggak lucu, tapi menurut gua dia kalau di collab, kolaborasi dengan YouTuber yang lain dia lucu, tapi dengan channelnya sendiri dia main game, tapi gue orangnya nggak begitu suka game, jadi gue bilang itu nggak lucu. Jadi I'm sorry, apologize me. What? Okay, never mind. Dan banyak lagi youtuber yang ada di dunia yang lebih keren lagi. Tapi Indonesia adalah bangsa yang ingin maju dari ketindas bawahnya menjadi naik ke atas. Dan gue di sini buat vlog juga, gue pengen bersaing dengan mereka. Walaupun subscriber gue masih nol, tapi nggak apa-apa. Gue hanya mencoba iseng-iseng aja untuk membuat video vlogging. Kalau bisa nanti ada adegan-adegan, ntar gue kumpulin teman gue, nanti gue dikiranya plagiat membuat video yang sama seperti LDP. Padahal tujuan gue adalah bersaing secara sehat. Karena gue terinspirasi, gue membuat video selayaknya gue buat, tapi pasti komennya plagiat apapun. Begitulah. Jadi step awal gue cukup buat vlog yang gue bisa sampaikan ke vlog 2 ini. Gue bukan tentang komedi yang jayus-jayusan. Gue emang jayus, tapi ini kan bukan komedi. Jelas tidak perlu menjadi ketawa Anda, menjadi bertawa-tawa kecil. Ngapain di sini vlog yang serius? Gue memberikan inspirasi dan wewenang yang cukup kepada Anda. Gue ngomong apa sih? Jadi yang jelas, sampai di sini dulu. Gue tutup vlog kedua gue. Thank you guys, subscribe,
and calling me. Ya, subscribe dan komen, viewersnya banyakin and share. Oke, next.